Belum lagi uangnya ternyata nggak ada. Ini kan biasa ya, PHP bahasa anak muda sekarang, ngibuli. Dulu dikatakan nanti akan ada investor dari Uni Arab Emirat, akan ada dari Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya, ya, dan dari SoftBank dan macam-macam. Semuanya gagal, ya, cuman buat ngibulin rakyat kita aja. Buntutnya tetap perlu APBN. Ya, kalau investasi kita lihat dari apa dan data-data yang ada ini memang kita tinggi ya. Ya kalau sekarang tuh ada, kita lihat Foxconn saya kira udah masuk kan, tinggal dia memperbesar jumlah investasinya di sini. Saya kira tuh tidak jadi isu lagi. Ya tapi sekarang saya kira kan pencapaiannya itu menurut saya ya baik sekali, bukan baik aja, baik sekali mungkin kalau kita bandingkan banyak negara-negara lain di sekitar kita maupun secara global ya. Maka Pak Jokowi punya cara berpikir out of the box menurut saya. Dan ini menurut saya ya pemimpin negara lah ya. Memerintahkan kepada kita jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Karena itu beliau membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Karena beliau sadar betul di saat itu bahwa investasi itu nggak akan mungkin lahir kalau nggak ada infrastruktur. Maka ketika infrastruktur sudah dibangun, sekarang pemerataan pertumbuhan investasi terjadi. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Di Jawa itu 58% sampai 60%, di luar Pulau Jawa itu 40%. Nah, sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan 2022, pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi. Terakhir data kita 52%, di luar Pulau Jawa dan di Jawa 48%. Dengan pertumbuhan yang signifikan. Nah, apa sih strateginya? Kan kira-kira begitu. Apa sih strateginya? Kami membuat satu formulasi bahwa kalau kalian berinvestasi di luar Pulau Jawa, insentifnya akan lebih tinggi ketimbang di Jawa. Kenapa itu kami lakukan? Karena pastikan cost-nya lebih tinggi. Jadi jangan antara Jawa dan luar Jawa kita kasih insentif yang sama, itu tidak apple to apple namanya. Nah, satu hal Mas, tidak ada itu artinya investasi kalau cuma masuk tidak menggandeng pengusaha lokal. Jangan jadikan orang daerah menjadi penonton. Sejak saya masuk, sekarang Bapak Presiden memerintahkan bahwa wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Agar kenapa? Orang daerah itu menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi. Depan, saya kira strategi besar ekonomi kita, strategi besar bisnis negara ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama hilirisasi industri, yang kedua digitalisasi UMKM, kemudian yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau. Hilirisasi. Sudah kita mulai stop ekspor bahan mentah nikel, kemudian semuanya harus dihilirisasi. Dan hasilnya mulai kelihatan. Kira ekspor kita, ekspor besi baja kita, dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Oleh sebab itu tidak hanya nikel saja, ke depan kita akan juga mulai untuk bauksit-nya, kemudian juga mulai mungkin emasnya, mulai tembaganya, hilirisasi mulai sawitnya, sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan-bahan mentah itu bisa menjadi barang minimal setengah jadi, syukur-syukur bisa menjadi barang jadi. Nah, nilai tambah dari hilirisasi seperti nikel ore itu tinggi sekali. Bisa lebih sampai berapa belas kali. Mungkin sampai di ujung ini mungkin sudah beberapa puluh kali. Dan itu juga banyak tidak dipahami. Tapi setelah 7 tahun ini kita lakukan, dampaknya sekarang sangat besar. Itu terlihat dari ekspor kita selama 26 bulan terakhir ini kan semua tinggi. Ya belum pernah ekspor kita selama 26 bulan itu surplus. Baru kali
tahun ini, baru kali periode ini. Jadi itu itu parameter-parameter yang ada untuk kita melihat ekonomi Indonesia. Maka Pak Jokowi punya cara berpikir out of the box menurut saya. Dan ini menurut saya ya pemimpin negara lah ya. Memerintahkan kepada kita jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Karena itu beliau membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Karena beliau sadar betul di saat itu bahwa investasi itu nggak akan mungkin lahir kalau nggak ada infrastruktur. Maka ketika infrastruktur sudah dibangun, sekarang pemerataan pertumbuhan investasi terjadi. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Di Jawa itu 58% sampai 60%, di luar Pulau Jawa itu 40%. Nah, sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan 2022, pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi. Terakhir data kita 52%, di luar Pulau Jawa dan di Jawa 48%. Dengan pertumbuhan yang signifikan. Nah, apa sih strateginya? Kan kira-kira begitu. Apa sih strateginya? Kami membuat satu formulasi bahwa kalau kalian berinvestasi di luar Pulau Jawa, insentifnya akan lebih tinggi ketimbang di Jawa. Kenapa itu kami lakukan? Karena pastikan cost-nya lebih tinggi. Jadi jangan antara Jawa dan luar Jawa kita kasih insentif yang sama, itu tidak apple to apple namanya. Nah, satu hal Mas, tidak ada itu artinya investasi kalau cuma masuk tidak menggandeng pengusaha lokal. Jangan jadikan orang daerah menjadi penonton. Sejak saya masuk, sekarang Bapak Presiden memerintahkan bahwa wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Agar kenapa? Orang daerah itu menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi. Sebabnya sejak 6-7 tahun lalu, ya Presiden itu mendorong betul hilirisasi ini. Hilirisasi ini kan seperti misalnya saya beri contoh nikel ore ya. Nikel ore itu kan kita proses demikian rupa sehingga menjadi misalnya menjadi iron steel. Itu aja sudah naik 10 kali nilai tambahnya. Kita masuk nanti prekursor, masuk dari katode, dan masuk nanti sampai pada lithium baterai, sampai kepada mobil listrik misalnya. Itu saya nggak tahu berapa puluh kali itu nanti naiknya. Nah, itu menciptakan juga lapangan kerja, pendidikan, karena politeknik sekarang di dekat-dekat industri itu kita bangun. Kenapa? Karena kita harus latih orang untuk menggantikan tenaga-tenaga asing itu, dan itu sedang berjalan. Dan kemudian kita melihat lagi bangun politeknik, ternyata SMA-nya kurang berkualitas, sehingga ajak anak daerah yang tidak masuk awal-awalnya ini. Akhirnya masuklah misalnya seperti Morowali itu, ada yang dari Manado, Ujung Pandang, segala macam. Mereka kurang kebagian. Kita perbaikin lagi SMA-nya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah memiliki politeknik yang baik, kualitas pendidikan yang lumayan di Indonesia Timur, di daerah-daerah terpencil. Nah, itu membuat ekonomi daerah ini bagus. Sekarang kalau Anda lihat misalnya di room control dari misalnya katakanlah Morowali itu ada berapa puluh industri itu, bukan satu. Itu mungkin dari dulu atau saya pertama-tama lihat itu 10 satu Indonesianya, 10 orang asingnya. Sekarang udah terbalik, hanya satu asingnya, lainnya itu sudah Indonesia.